Perih sakitnya hatiku, diambil Tuhan Yesus, dan kamu pun sahabatku, segera datang ke Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memujimu, Yesus, Yesus, Yesus. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang baru, Sabtu 27 Mei 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baru Tuhan beri kepada kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami dalam aktivitas sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu bagi kami, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, diambil dari Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judulnya tentang belas kasihan Yesus. Sebelum ayat renungan ini, kita baca bahwa Yohanes Pembaptis baru dibunuh oleh Herodes. Kemudian Yohanes Pembaptis yang dibunuh ini diberitakan kepada Yesus. Yesus menyingkir ke tempat lain bersama para murid, berencana untuk mengasingkan diri. Rupanya pengasingan diri ini diketahui oleh orang banyak dan mereka pun mengikut Yesus melalui jalan darat. Pada ayat renungan hari ini kita baca ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus dan para muridnya yang bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi tadi bertemu dengan orang banyak yang mengikut Yesus. Dan ternyata Yesus pun menyambut mereka. Mengapa? Karena Yesus melihat keadaan mereka dan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus pun menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu hal yang tidak biasa di sini. Umumnya bagi kita manusia, saat sudah berencana untuk menenangkan diri dan kita sedang melaksanakannya, kita tidak mau lagi diganggu oleh orang lain. Namun di sini bukan demikian halnya dengan Yesus. Yesus dan rombongan tidak jadi melanjutkan rencana itu. Sebaliknya, Yesus menyambut orang banyak itu. Bagi Yesus, pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan manusia
menjadi hal yang sangat penting, dan itulah yang diutamakannya. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan ini adalah belas kasihan ilahi yang ada dalam diri Yesus. Inilah yang menggerakkan Yesus. Itulah yang mau diwujudkannya untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan orang banyak yang merindukan pelayanannya. Dan pada ayat renungan ini tadi kita dengar, kita baca, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita pada saat ini? Pertama, agar kita tetap yakin dan percaya bahwa Yesus menaruh perhatian terhadap kebutuhan kita manusia hingga saat ini. Dan di sini kesembuhan dari penyakit itulah yang dilihat Yesus kebutuhan utama. Itulah sebabnya Yesus mau melakukan pelayanan untuk kesembuhan, healing ministry. Yang kedua, pada ayat berikutnya memang kita baca bahwa Yesus pun melanjutkan pelayanannya dengan memberi makan 5.000 orang. Ini pun adalah ungkapan belas kasihan Yesus pada orang banyak. Juga ini membuktikan Yesus mempunyai perhatian pada kelaparan manusia. Orang-orang yang lapar harus diberi makan. Ketiga, bagi kita orang percaya, sebagai individu ataupun sebagai persekutuan, misalnya jemaat atau gereja, pelayanan yang dilakukan Yesus di sini yaitu berani menghadapi dan mengambil sikap melakukan pelayanan bagi mereka yang sakit dan mereka yang lapar, menjadi contoh yang akan kita ikuti. Disinilah Injil atau kabar baik itu diberitakan untuk pemulihan dan pengutuhan manusia, jasmani dan rohani. Jadi, di dalam Yesus, semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Inilah bukti dari belas kasihan Yesus bagi kita semua. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami dikuatkan dan diteguhkan iman percaya kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Tuhanlah yang memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Bagi yang dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Juga bagi teman-teman saudara-saudara kami atau siapapun yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya, biarlah Tuhan tuntun dan bimbing mereka. Biarlah juga orang-orang yang sedang dalam pergumulan boleh menerima kekuatan baru dari Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa dan tetap berpengharapan. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami dan membimbing kami, agar kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.